Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mengapa ada satuan pendidikan yang mendapat SK otomasi perpanjangan 5 tahun? Kemudian ada juga satuan pendidikan yang divisitasi. Apa kriteria atau dasarnya? Baik, untuk membahas hal itu ada beberapa materi yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah apa itu akreditasi otomasi. Yang kedua, untuk menentukan otomasi perpanjangan, datanya bersumber dari mana. Yang ketiga, apa penyebab ada satuan pendidikan yang divisitasi. Dengan kata lain, asesor datang melakukan pemeriksaan ke satuan pendidikan. Baik, kita mulai dari apa itu akreditasi otomasi. Akreditasi otomasi merupakan mekanisme akreditasi ulang yang dilakukan dengan cara memantau dan menganalisis data dan informasi dari sumber yang tersedia tanpa melakukan visitasi. Ini bisa kita cek di Permendikbudristek nomor 38 tahun 2023 pasal 15. Jadi akreditasi otomasi itu dilakukan dengan cara memantau, menganalisis data dan informasi. Kemudian yang kedua, untuk menentukan otomasi perpanjangan, datanya bersumber dari mana? Nah, sumber data akreditasi otomasi bersumber dari pertama profil dan rapor satuan pendidikan dan data pokok pendidikan atau Dapodik. Ini yang berasal dari Kementerian Mendikbudristek atau Education Management Information System atau EMIS, ini dari Kementerian Agama. Nah, ini pun juga bisa kita cek di Permendikbudristek nomor 38 tahun 2003 di pasal 15 juga. Nah, berdasarkan data dan informasi ini, maka satuan pendidikan yang berdasarkan hasil analisis menunjukkan kinerja tetap akan mendapatkan status akreditasi baru yang sama dengan status akreditasi sebelumnya. Jadi, satuan pendidikan yang mendapat otomasi perpanjangan 5 tahun itu adalah hasil analisis yang menunjukkan kinerjanya tetap, di mana data dan sumber informasinya bersumber dari dua ini. Kemudian yang ketiga, apa penyebab ada satuan pendidikan yang divisitasi? Satuan pendidikan yang divisitasi itu adalah satuan pendidikan dan atau program pendidikan kesetaraan yang baru atau belum memiliki status akreditasi. Jadi ini artinya akreditasi pertama kali. Karena akreditasi pertama kali, maka dilakukan visitasi. Kemudian yang kedua, terdapat dugaan penurunan mutu. Kemudian yang ketiga, satuan pendidikan yang terdapat dugaan peningkatan mutu kinerjanya. Sekarang kita cek di Permendikbudristek nomor 38 tahun 2003 untuk yang pertama, akreditasi yang pertama, ini terdapat di pasal 8 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1 dan 2. Di pasal 8 disebutkan akreditasi pertama kali dilakukan terhadap satuan pendidikan dan atau program pendidikan kesetaraan yang baru. Kemudian yang kedua, satuan pendidikan dan atau program pendidikan kesetaraan yang belum memiliki status akreditasi. Kemudian di pasal 9, akreditasi pertama kali dilakukan berdasarkan penilaian oleh asesor yang ditugaskan oleh BAN. Penilaian oleh asesor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan penilaian terhadap dokumen permohonan akreditasi, B. Data dan informasi dari data pokok pendidikan atau Education Management Information System atau EMIS tadi ya. C. Data dan informasi dari profil dan rapor satuan pendidikan dan atau data dan informasi dari hasil pemeriksaan lapangan. Jadi bagi satuan pendidikan yang baru pertama kali diakreditasi, ini akan diadakan penilaian oleh asesor yang dinilai adalah 4 ini. Kemudian yang kedua, satuan pendidikan yang divisitasi itu karena terdapat dugaan penurunan mutu. Ini bisa kita cek di pasal 17 ayat 2. Di pasal 17, dalam hal terdapat dugaan penurunan mutu pada satuan pendidikan dan atau program
kesetaraan berdasarkan A. Pemantauan dan analisis data, B. Pengaduan masyarakat dan atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. BAN dapat menugaskan asesor untuk melakukan penilaian melalui pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan terhadap satuan pendidikan dan atau program kesetaraan yang terdapat dugaan penurunan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan sewaktu-waktu. Jadi berdasarkan pasal 17 ini, apabila satuan pendidikan Bapak Ibu ada dugaan penurunan mutu, maka diadakan pemeriksaan lapangan oleh asesor yang dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan ABC ini. Kemudian satuan pendidikan yang divisitasi itu karena terdapat dugaan peningkatan mutu. Ini bisa kita cek di pasal 18 ayat 1 dan 2. Dalam hal terdapat dugaan peningkatan mutu pada satuan pendidikan dan atau program pendidikan kesetaraan berdasarkan A. Pemantauan dan analisis data, B. Usulan dari satuan pendidikan dan atau program pendidikan kesetaraan dan atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. BAN dapat menugaskan asesor untuk melakukan penilaian melalui pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan terhadap satuan pendidikan dan atau program pendidikan kesetaraan yang terdapat dugaan peningkatan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan pada tahun akhir masa berlaku akreditasi. Nah, ini bedanya kalau satuan pendidikan yang diduga ada peningkatan mutu juga akan diadakan pemeriksaan lapangan berdasarkan pemantauan dan analisis data dan usulan. Ya. Jadi kalau diduga peningkatan mutu ada berdasarkan usulan satuan pendidikan dan atau program pendidikan kesetaraan Bapak Ibu. Jadi jelas Bapak Ibu, ini sudah juga sekaligus menjawab ada pertanyaan dari salah satu teman atau tanggapan bahwa akreditasi sepertinya hanya cukup dengan otomasi, tidak perlu visitasi. Jadi dengan penjelasan saya tadi berarti sudah jelas Bapak Ibu satuan pendidikan mana yang mendapat otomasi perpanjangan 5 tahun dan satuan pendidikan atau program pendidikan kesetaraan mana yang harus diadakan visitasi atau pemeriksaan lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.